Paris sama Diai, welcome back to my YouTube channel, Libri Yudhistira Channel. hari ini saya tidak sendiri lagi. Hari ini saya kedatangan tamu. Amang kedatangan tamu. Siapakah tamu Amang ini? Iya, baik, langsung saja kita perkenalan dulu. Oke, terima kasih Bri buat kesempatannya. Suatu kebahagiaan, wah ya kebahagiaan diundang akhirnya setelah sekian purnama diundang karena Bapak ini sangat-sangat sibuk. Jadi saya bisa hadir ke sini buat ngisi kontennya. Perkenalkan, nama saya Cindy Kristianti. Apalagi perkenalannya? Biasa dipanggil siapa? Biasa dipanggil Cindy atau Cindoy. Biasanya Bri, Amang dan teman-teman lainnya manggilnya Cindoy. Terus sekarang kesibukannya sedang bekerja, aktif menekuni profesinya. Sekarang adalah ahli gizi di suatu rumah sakit swasta di Palangkaraya. Terus saya lulusan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya jurusan gizi, program studi D3 gizi tahun 2016. Jadi satu angkatan. Masih muda loh, masih muda. Oke? Iya. Itu Masih aja. single? Masih single kalau sekarang single. Nanti kalau Mas bucinnya datang single. Aduh, jadi bahaya ya. Oh iya. Sementara Mas bucinnya enggak ada. Oke. Baik, Paris sama Diai, berbicara tentang makanan, ini Amang nih suka nih makan. Apalagi masak-masak gitu. Suka Amang. Iyalah, Apalagi zaman-zaman Covid ini kan di rumah aja nih. Jadi biasanya Amang itu masak. Iya. Jangan lupa ditonton ya video masaknya. Iya, kalau Amang kan mikirnya gini, masak pokoknya masak kalau enak itu kenyang udah gitu aja. Yang penting kenyang, yang penting enak gitu. Nggak tahu nih Amang tentang gizi seimbang. Harapannya setelah ini kalau sudah ketemu dengan Sindoy sudah tahu nih, oh sebaiknya gimana ya supaya masakannya enak juga, kemudian kebutuhan gizinya juga bagus, seimbang untuk tubuh. Harapannya nih badan yang gendut nih bisa kurus lagi. Amin. Iya. Mari kita aminkan. Amin. Nah, baik Paris sama Diai, hari ini langsung saja kita akan dengarkan sharing dari Cindy juga terkait dengan bagaimana gizi seimbang. Nah, terkait dengan gizi seimbang nanti kita mungkin bertanya-tanya nih, gizi seimbang itu gimana sih? Makan apa saja yang bisa kita buat? Bisa kita terapkan ya. Juga supaya kebutuhan gizinya tetap seimbang. Lebih tahu itu mungkin dia. Ya, kita dengarkan aja. Kita sharing ya. Ngomong-ngomong gizi seimbang nih, kenapa sih harus gizi seimbang? Kenapa sih enggak? Ya udahlah, masak, makan aja, kalau kenyang ya sudah. Jadi apa sih gizi seimbang itu? Iya. Jadi kalau konsep pengertiannya, jadi gizi seimbang itu ada susunan tatanan makanan dan pangan yang sehari-hari kita makan yang mengandung zat gizi dalam jenis, kemudian jumlah yang sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan kita nih, nggak lebih nggak kurang ya, sesuai kebutuhan kita dan sesuai kebutuhan tubuh kita, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, kemudian memperhatikan juga aktivitas fisik, kemudian ada komponen perilaku hidup bersih dan sehat di dalamnya, kemudian mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi yang mungkin muncul apabila kita tidak konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Gitu. Jadi intinya adalah pedoman atau suatu susunan makanan sehari-hari yang dimana komposisinya tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Sebenarnya gizi seimbang ini sudah ada pedomannya dan ada pesan umumnya, sudah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi bisa di-download ya, nanti ada panduan gizi seimbang, bisa dibaca-baca di situ teman-teman. Lebih dalam dibahas di situ, tapi kalau di sini kita bahas tentang pesan umum gizi seimbangnya lah. Iya. Jadi pesan umum gizi seimbang itu ada 10 poin. Kemudian 10 poin ini terdapat mengandung 4 pilar. Jadi 4 pilar apa? 4 pilarnya. Pilar yang pertama adalah
mengkonsumsi makanan yang beragam. Jadi dari poin 1 sampai dengan poin ke-6 itu mengandung unsur keanekaragaman Keanekaragaman makanan. makanan. Kemudian pilar yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi selain kita makan makanan dengan gizi seimbang, harus diimbangi dengan perilaku hidup bersih, dan sehat. Kemudian pilar yang ketiga adalah aktivitas fisik. Jadi setelah kita makan, memperlakukan perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik juga perlu untuk mempertahankan berat badan normal dan lain untuk mempertahankan metabolisme tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah pilarnya mengontrol berat badan. Jadi setelah kita makannya bagus, perilaku hidup kita bagus dengan PHBS, kemudian dengan aktivitas fisik yang rutin, diharapkan kita bisa mengontrol berat badan nih di akhirnya. Jadi ada 4 pilar itu. Iya, pilar yang keempat itu saya minder jadi yang bacanya. Iya, mengontrol berat badan. Iya, nah itu penting. Ada 4 pilar, tapi dijabarkan lagi jadi 10 poin. Ini muncul gambarnya di sini. Jadi pesan umum gizi yang pertama itu adalah syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Baik. Mantap itu saya selalu mensyukuri. Mensyukuri makanan yang datang. Iya, anekaragaman makanan yang datang saya makan santap. Bayangkan kan pesan pertama aja kita disuruh, diminta untuk mensyukuri keanekaragaman makanan yang tersedia di tempat kita, mensyukuri keanekaragaman makanan dan pangan lokal di tempat kita. Kemudian ya kita harus bersyukur dianugerahi banyak sekali pangan lokal yang dari Sabang sampai Merauke. Ada beragam makanan pokok, ikan-ikan yang berlimpah di laut kan. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita olah, kita manfaatkan untuk kesehatan kita. Itu bersyukur. Ya, netizen sekali. Ada bersyukur. ikan, jangan dibenci ikannya nggak jahat, dimakan lah ya ikannya. Gitu. Kemudian beragam dari sisi apa sih? Beragam itu dari segi jenisnya kan banyak. Kemudian dari cara pengolahannya kita bisa olah dengan berbagai macam cara, mau dipanggang, mau dikukus, mau digoreng, mau di stop, lain-lain itu bisa kita manfaatkan semuanya. Kemudian kita juga dianugerahi banyak sekali rempah-rempah, bisa kita olah, keanekaragaman makanan itu bisa kita manfaatkan untuk pengolahannya, lain-lain. Kemudian kita bersyukur, mempraktekkan cara kita bersyukur pada makanan itu dengan cara biasanya apa? Berdoa sebelum makan, kemudian kita tidak makan tergesa-gesa. Akhirnya kalau kita nggak makan tergesa-gesa itu kita bisa mengunyah makanan dengan baik, makanan yang kita konsumsi bisa dicerna, diserap tubuh dengan baik. Jadi begitu untuk pesan umum gizi seimbang yang pertama. Syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan yang diberikannya. Ada tersedia. Setuju. Syukuri ya. Iya, pertama kita harus bersyukur. Iya. Selanjutnya apa lagi nih? Kemudian yang kedua adalah perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Sayuran. Yang poin kedua, sayuran sama buah-buahan dulu ya. Ini kan. Karena kenapa sih sayuran dan buah-buahan harus kita konsumsi? Karena pertama, sayur dan buah-buahan ini adalah sumber zat gizi, vitamin dan mineral. Jadi banyak vitamin di dalam buah-buahan, banyak vitamin di dalam sayur-sayuran. Mengandung mineral juga. Kemudian tinggi serat, kemudian ada mengandung gula alami dari buah. Jadi walaupun kita nggak konsumsi gula-gulaan dari makanan yang lain, kalau kita sudah konsumsi buah, otomatis ya kita sudah konsumsi gula juga nih, gula alami dari buah yang kita dapat. Jadi ada fruktosa, bisa untuk sumber energi juga makan buah dan sayur. Kemudian banyak mengandung antioksidan yang bisa membantu kita melawan virus-virus, bakteri dan lain-lain. Dari sayuran dan buah-buahan. Berapa banyak sih yang dianjurkan untuk dikonsumsi sayuran dan buah-buahan ini? Untuk orang Indonesia sendiri dalam panduan gizi seimbangnya, untuk konsumsi buah satu hari itu dianjurkan adalah untuk orang dewasa adalah 400 sampai 600 gram buah atau sayur per
hari. Per harinya. Tapi itu dibagi. Jadi 250 gram, setengahnya buah, setengahnya sayur. Oh gitu. Jadi ibaratnya kita ambil yang paling tinggi ya, 600 gram. 600 gram. Jadi 300 gram sayur, 300 gram buah. Jadi 300 gram itu kita bagi deh. 100 gramnya dimakan pagi, makan siang, kemudian makan malam. Dapatlah kita tuh. Jadi harus ada sayur dan buah di setiap waktu makan kita. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah kita satu hari. Iya. Gitu. Tapi gimana nih, misalkan ada orang nih nggak suka nih, aku nggak suka makan sayur, misalkan, oh aku susah nih dapat buah, gimana? Buah yang paling sederhana apa? Buah yang paling sederhana, apakah ada paling sederhana, paling murah dan paling enak didapat itu biasanya pepaya. Oh pepaya. Ada nggak sih daerah kita yang susah dapat pepaya gitu? Mungkin daerah-daerah dataran tinggi mungkin agak susah ya tanam pepaya. Biasanya buah yang murah dan paling enak didapat itu adalah buah pepaya. Dan pepaya itu kandungan vitamin C-nya lebih tinggi daripada buah jeruk. Yang lainnya. Oh. Biasanya kita kan yang masam-masam, jeruk apa gitu, tapi yang lebih tinggi itu sebenarnya pepaya. Pepaya mateng. Pepaya mateng. Cuma kalau mau konsumsi buah itu harus dibatasi juga, karena buah yang matang itu mengandung gula yang tinggi juga. Karena semakin matang buah, semakin banyak kandungan gula fruktosanya. Apalagi kalau dia buahnya kita jus tuh. Jadi 1 gelas jus buah itu malah bisa menyumbangkan sekitar 150 sampai 200 kalori. Cuma minum 1 gelas jus dari buah. Biasanya kan itu pun tanpa gula dan tanpa susu. Tambah lagi gula dan susu. Biasanya kan kita beli ibaratnya mau sehat, mau beli jus buah gitu. Tapi kan nggak tahu nih yang dijual orang ternyata udah di jus. Ternyata buah ini kalau dia dihancurkan, dia berubahlah menjadi gula alami. Ada apa? Ditambah lagi susu kental manis, ditambah lagi tambahlah gulanya gitu. Jadi dianjurkan sih makannya buah yang buah utuh atau buah potong. Jadi kita dapat seratnya, dapat juga kandungan vitaminnya dari buah. Bri paling suka buah apa, Bri? Aku buah pisang. Buah pisang. Bisa tuh makan buah pisang. Pagi makan pisang, siang makan pepaya, malam makan apa lagi gitu ya. Apa-apa. Pisang bagus kok. Ya. Sayur apa kira-kira yang bikin tambah selera gitu? Semua sayur itu baik. Tapi alangkah baiknya sayurnya beraneka ragam, warnanya macam-macam kan. Sayur ada yang hijau, ada yang putih, ada yang ungu, bukan ungu ya. Ungu, ada yang merah, macam-macam. Jadi usahakan memasak sayur itu beragam juga warna. Jangan nggak melulu yang hijau itu bagus, nggak melulu yang merah itu bagus. Semua sayur itu baik, asal jumlahnya pas. Asal diolah dengan tepat. Suhu pemasakannya tidak terlalu tinggi. Bagus kok. Bri suka makan sayur? Jarang. Iya. Jarang kalau ada sayur ya, masak sayur seharusnya ya memang dalam sehari itu harus ada ya. Ada. Bukan dalam sehari harus ada, setiap kali makan. Setiap kali makan harus ada sayurnya. Yes. Penting ya, dari kandungan seratnya juga. Iya, ada serat, ada vitamin. Dan sayur itu mengimbangi karbohidrat yang kita makan. Jadi dia bisa membantu berkolaborasi lah dengan zat gizi lain. Iya. Yang kedua sayur dan buah-buah. Ini selanjutnya yang ketiga apa? Yang ketiga adalah biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Nah, lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein apa, Bri? Protein. Kayaknya sih kandungan. Kandungan. Makanan sumber protein. Makanan sumber protein itu kayaknya sih ini protein itu dari ada hewannya dan nabati kan. Yes. Nah, mantap. Iya, kalau dari hewani saya taunya itu dari telur. Telur tinggi proteinnya. Telur tinggi proteinnya. Kenapa? Tiap hari dapat telur ya? Iya. Tiap hari dikasih telur ya. Kayaknya makan telur terus nih. Apalagi anak-anak kosan tuh. Bikin telur
Bikin telur aja kerjaannya. Nah terus juga kemudian dari protein katanya ada protein nabati. Contohnya kayak kacang-kacangan, tahu tempe gitu ya. Benar nggak sih? Betul sekali. 100 lulus ujian kompetensi. Dapat ijazah ahli gizi. Ya, itu jadi poin yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Kenapa sih protein itu perlu? Jadi protein itu dalam tubuh berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Jadi dia mengatur sel tubuh kita, kemudian membantu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita selama pandemi ini kan, lagi virus ini. Jadi kenapa kita harus perlu protein tinggi supaya membantu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan betul kata Bri tadi, protein itu ada dua, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani pastinya dari hewani kan sumbernya, jadi ada ikan, ayam, telur, lain-lain. Kemudian ada protein nabati, itu dari nabati, sumbernya dari kacang-kacangan, kemudian ada produk olahannya, tahu tempe. Ya, jadi protein hewani, nabati. Sebenarnya dua-duanya baik, cuma protein ini ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Kalau yang mana yang lebih mudah diserap oleh tubuh? Pastinya yang hewani. Kenapa hewani? Karena dia lebih cepat dicerna oleh tubuh. Kemudian asam-asam aminonya lebih banyak daripada yang nabati. Cuma protein hewani ini biasanya adalah sumber lemak juga. Iya. Betul kan? Itu yang saya bilang tadi. Kalau hewan kan iya, dari hewani kan ada lemaknya. Alamiahnya dia punya lemak. Jadi ada yang tinggi kolesterol, jadi dia bisa jadi sumber kolesterol juga. Kalau terlalu banyak kita konsumsi juga nggak bagus. Biasanya harus ada jumlahnya, ada takarannya yang sesuai. Kemudian kalau protein nabati keunggulannya dia lebih murah. Lebih murah kan? Biasanya hewani kan ada lebih murah, lebih murah, lebih enak didapat. Kemudian juga dia rendah lemak karena kan dari nabati, dari kacang-kacangan. Nah, kemudian ada kandungan zat namanya isoflavon. Nah, isoflavon ini tuh bisa menekan kolesterol gitu. Jadi enggak rendah kolesterol gitu. Dan itu cuma ada di produk nabati, nggak ada di produk hewani. Jadi dua-duanya ada kelebihan keuntungannya. Cuma memang bisa disarankan, bisa gonta-ganti nih, mau makan hewani kah, mau makan nabati kah, atau di mix dua-duanya bisa juga. Harus ada protein di dalam makanan. Itu yang ketiga, ada protein di dalam makanan. Selanjutnya lanjut aja, yang keempat apa? Yang keempat adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok orang Indonesia apa, guys? Nasi. Untung nggak ada jawab beras. Iya. Nasi. Apakah cuma nasi makanan pokok? Kayaknya ada yang lain deh. Ada yang lain. Dari Sabang sampai Merauke kan beda-beda ya makanan pokoknya. Iya. Tapi utamanya nasi. Terus di sana ada sagu kan di daerah Indonesia Timur. Kemudian ada yang pakai jagung, ada yang pakai singkong. Nah, itu kan sudah beraneka ragam. Dan dianjurkan di pesan umum gizi seimbang ini beraneka ragam lah makanan pokok. Jadi nggak cuma nasi aja, bisa lah kita mix pakai makanan pokok lain, ada kentang, ada jagung, ada sagu, lain-lain gitu. Karena kalau makanan pokok ini memang utamanya adalah sumber karbohidrat. Yes, itu sumber karbohidrat. Jadi kenapa harus dikonsumsi beraneka ragam? Karena selain sebagai makanan pokok dan sumber karbohidrat itu kan sebagai sumber energi utama. Jadi dia adalah energi yang pertama kali dipecah untuk membangun energi di tubuh. Iya, supaya kita nggak lemas, nggak letoy. Yes. Supaya kita nggak 3L. 3L, apa itu lemah, lesu. Ada tambah lagi lunglai. Lamas. Gitu. Jadi itu energi pertama kita, sumber energi pertama. Kemudian dari sumber-sumber karbohidrat ini juga mengandung vitamin. Utamanya tuh vitamin B1, B2, itu di golongan-golongan serealia kayak biji-bijian itu juga karbohidrat. Ada juga tuh vitamin mineralnya. Kemudian ada juga kandungan seratnya, dari ada karbohidrat ada karbohidrat sederhana, ada karbohidrat kompleks. Jadi
Jadi yang karbohidrat kompleks ini biasanya dicernanya oleh tubuh agak lama. Jadi dia kandungan seratnya juga bagus buat tubuh. Aneka ragamnya yang mana nih? Karena produknya banyak. Tadi ada kentang, bisa konsumsi mie, ada sagu, Iya. ada terigu, dan lain bisa diolah kan. Singkong keju, singkong goreng, banyak kan. Lalu beraneka ragam, gak mesti nasi enggak dulu. Nasi campur mie. Ya, itu biasa problema. Mau makan apa? Makan Indomie, Lauknya mie aja ada. dikasih nasi double lah itu. Double karbohidrat. Iya. Nah, seharusnya beraneka ragam. Kalau nasi, mie. Ya, betul sekali. Iya. Itu yang keempat. Mm-mm. Keempat tadi adalah makanan Pokok yang beragam. beragam. Ya. Selanjutnya yang kelima, Yang kelima adalah batasi konsumsi pangan yang manis, asin, dan berlemak. padahal itu semua enak. Semuanya enak guys. Yang manis, yang asin, yang berlemak itu enak. Yang manis dapat rembulan. Enak. Yang asin apa lagi? Yang gurih-gurih, yang banyak micinnya. Micinnya aduh, Enak. sekali. Yang berlemak apalagi gorengan. Wah, Lalu gimana tuh makanan tanpa asin? tanpa manis, tanpa asin. Tidak mungkin saya mau makan itu yang gak ada rasanya gitu. Boleh kita konsumsi, tapi ini kan kesannya batasi. Batasi konsumsinya. Jadi dibatasi itu seberapa banyak sih? Itu ada Permenkesnya, di Permenkes nomor 30 tahun 2013 itu ada menerangkan untuk pembatasan asupan GGL. Gula, garam, lemak. Pengingatnya GGL. Gula, garam, lemak. Gula, garam, lemak. Jadi kalau gula berapa banyak sih sehari dibatasin? Kalau gula maksimal dalam 4 sendok makan satu hari. Yes. Astagfirullah. 4 sendok makan guys. 4 sendok makan loh. 4 sendok makan sehari atau itu sama dengan 50 gram sehari. Astaga. Jadi selama ini kalau saya bikin teh, sekali bikin bisa 2 sendok. 2 sendok. Sekali bikin 2 sendok, 3 kali bikin berapa itu lebih? Udah lebih sudah, dong. guys. Belum lagi nanti beli es kan gitu. Iya. Nanti dapat gulanya dari mana lagi, makan buah habis itu ada gula juga. Iya. Jadi dibatasi 4 sendok makan sehari, nggak boleh lebih. Iya, itu gula, garam. Garam yang dianjurkan konsumsinya sehari adalah 1 sendok teh. 1 1 sendok. sendok teh. 1 sendok teh loh. Astaga. 1 sendok teh itu kecil. 1 sendok teh dalam sehari. Satu Bayangkan. hari. 1 bungkus apa yang cepat saji itu sudah mengandung garam, mengandung macam-macam. Lebih dari 1 sendok. Lebih dari 1 sendok, 1 sendok teh ya. Iya. Itu sama dengan 2000 mg natrium sehari. 1 sendok teh, bayangin loh. Kecil, guys. Iya. Kalau masak biasanya cemplung aja garam. Kalau nggak asin, nggak nyos, tambah micin lagi. Iya, itu mungkin lah penyebab rata-rata orang Indonesia itu tingkat hipertensinya tinggi. Iya, karena kita masak bumbunya Pola banyak, konsumsi, ya. pola konsumsinya, dan dianjurkan cuma 1 sendok teh sehari dong. Per orang per hari ya, ini ya per orang per hari. Per orang per hari. Per orang per hari, bukan per rumah tangga per hari. Hambar semua makan 1 rumah nanti. Gitu. Itu garam. Itu garam. Kemudian yang terakhir tadi lemak. Lemak atau minyak ya. Jadi ada lemak, ada minyak. Jadi kalau lemak atau minyak itu per orang per harinya adalah 5 sendok makan. Itu sekitar 70 gram per hari. Lemak atau minyak. Jadi minyak goreng, mentega, margarin itu batasan konsumsinya 5 sendok makan per hari. Per hari 5 sendok makan. Kayaknya lebih sih. Beli gorengan. Cobalah sekali-sekali dibelilah itu tahu gorengnya diperas. Iya. Dikumpulkan berapa sendok. Kalau sudah lebih dari 5 sendok makan, ya sudah lah, itu berarti berlebih. Aduh. Iya, kenapa sih harus dibatasin? Gula dibatasin, apalagi garam dibatasin, lemak dibatasin. Kenapa? Karena kalau kita konsumsi lebih dari semua itu tadi, gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, lemak 5 sendok makan, itu akan meningkatkan resiko kita terkena penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular apa? Diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner,
Waktu muda gini kita enak aja makannya, nggak tahu kita menabung itu semua dalam tubuh ya. Jadi mari kita batasi semua itu ya, walaupun itu memang sangat susah di masa sekarang. Iya. Susah banget loh itu. Kalau aku sendiri juga kalau batasin gula dan lain, dan ada gula tersembunyi lainnya loh, nggak mesti dari gula pasir yang kita bikin teh. Iya. Kata berita di gula tersembunyi itu di mana? Minuman bersoda. Garam tersembunyi itu di mana? Di makanan-makanan kemasan yang biasa kita konsumsi. Bacalah labelnya tuh ada natriumnya. Di situ ada. Semua tuh ada tersembunyi. Dari buah pun kita dapat gula sebenarnya dari buah kan. Dan tadi kan gula alami buah, ada fruktosa, kita dapat gula juga dari situ. Lemak-lemak tersembunyi pun ada di semua produk makanan yang sekarang beredar ini. Jadi memang harus, nanti kita bahas di poin berikutnya. Dibacalah label, itu ada pesan umum juga di situ. Dari poin 1, 2, 3 sampai poin 5 bikin saya lemah. Susah sekali ya ternyata dibatasin semua. Iya. Karena demi itu tadi, demi namanya seimbang. Kalau seimbang kan nggak lebih nggak kurang. Iya. Pas di tengah-tengah gitu kan. Yes. Oke, itu yang kelima, batasi penggunaan gula, garam, dan juga lemak. Tapi garam tuh kalau konsumsi garam ya memang agak susah ya kita indikan. Tapi kalau garam, konsumsi garam yang berlebih, kita misalnya sudah merasa diri kita terlalu banyak yang asin-asin, makan seharian ini, imbangilah dengan minum air putih. Minum air putih sama makanannya tinggi kalium, biasanya itu bisa bantu mengontrol. Itu untuk apa? Untuk mengontrol atau menurunkan kadar garamnya. Tinggi kalium tadi kayak pisang, buah tomat, kemudian semangka, misalnya tapi yang diutamakan sih minum air putih. Diimbangi dengan minum air putih. Oke. Minum air putih dan lanjut.